Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang tujuan kinayah. Kinayah sudah kita bahas, yaitu ungkapan yang secara tidak jelas ya, bahkan kadang sulit difahami. Padahal jika kita ingin mengucapkan sesuatu yang baik, maka kadang kita harus jelas, mudah difahami. Tapi dalam hal-hal tertentu justru yang jelas itu kurang baik ya. Ini memang dinamika dalam berbahasa itu seperti itu. Jadi kadang contohnya jima itu kan terkenal seperti itu. Yang bagus ya'ti ahlahu, mendatangi keluarganya, itu sudah paham seperti itu. Jadi kadang yang sesuatu yang jelas vulgar itu jelek juga. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kinayah nanti ada berapa, 6 apa 7 itu ya. Menurut Suyuti, Al-Quran itu mengembangkan kinayah bermacam-macam. Di situ ada 6. Kemudian menurut Zarkasi ada 4. Menurut Abdul Aziz Al-Atiq itu ada berapa, itu 4 juga. Menurut Badruddin Ibnu Malik itu ada 9, 10. Ini Anda bisa baca sendiri yang versi itu tadi. Yang saya lebih perjelas yaitu yang pada contoh. Contoh yaitu bisa menyimpulkan dari semua tujuan tadi, ulama tadi itu bisa menyimpulkan supaya berikut 7. Tujuan kinayah itu adalah al-idhah, menggambarkan suatu pengertian dengan gambaran yang tampak dan kelihatan ya. Misalkan huwa muqattibul jabin, ia mengeratkan dahi ya, seperti ini, mengeratkan dahi. Berarti itu prihatin. Kita melihat orang yang seperti corona saat ini diceritakan di PHK itu sampai mengeratkan dahi, ia mengeratkan dahi sampai saking sedihnya seperti itu. Itu bahasa yang lebih sopan. Berarti kalau mengeratkan dahi itu menunjukkan rasa prihatin. Juga ada ungkapan yang kinayah marah, huwa muntafiqul audaj, ia bengkak urat lehernya ya, saking marahnya. Kayak marah itu kan kayak orang ngomong keras, di leher itu ada uratnya itu sampai kelihatan, yaitu bengkak lehernya ya, bengkak urat lehernya itu menunjukkan marah. Itu kan lebih sopan daripada Anda bilang kamu marah atau bagaimana. Iya marah, tapi kalau iya bengkak urat lehernya kan kadang orang tidak paham, tapi itu justru lebih sopan. Untuk memperindah makna, tadi kan untuk memperjelas. Nah ini untuk memperindah makna ya. Memperindah makna contohnya ya khorsa'u asawiro ya. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk mensifati seorang perempuan yang gemuk. Dikatakan bisu karena gelangnya tidak berbunyi ya, sebab gelangnya itu kecil, mungkin karena lengannya besar sehingga kelihatan kecil, mepet. Jadi gelangnya itu tidak berbunyi, dia bisu gelangnya itu. Ini kan juga memperindah makna ya khorsa'ul asawil dan seterusnya, itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga, menjelekkan sesuatu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik ya, janganlah engkau jadikan tanganmu diikat di kudukmu ya. Ya itu kan menunjukkan kinayah kalau orang itu adalah kikir atau pelit ya.
Nah, itu. Kemudian, jadi ini menjelekkan sesuatu. Kemudian yang keempat, mengganti dengan kata-kata sebenarnya karena dianggap jelek. Wasakilus sam'i, ini orang yang tuli, tapi dikatakan sakilus sam'i, pendengarannya itu berat. Wasakilus sam'i, ya, maknanya sama kan, sakilus sam'i, abot krungu nih, atau sotok kapati krungu ya, berarti tuli gitu. Menghindari kata-kata yang dianggap malu ya. Wa ya'ti ahlahu, ini yang saya contohkan. Dia mendatangi istrinya, padahal yang diinginkan adalah jima itu tadi. Karena jima itu adalah kata rafas gitu. Kemudian selanjutnya adalah peringatan akan kebesaran Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsi wahidah kinayah dari Nabi Adam. Ya, penggunaan tersebut tujuan agar orang membaca dan menyikmanya memahami kebesaran Allah. Ya, itulah suatu kehebatan Allah, diciptakanlah manusia ini min nafsi wahidah, yaitu dari bapak satu, yaitu Nabi Adam, kemudian sampai sekarang manusia yang bermacam-macam. Untuk mubalaghah atau hiperbola ya, yang berlebihan, yaitu contohnya amman yunsha fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ungkapan pada ayat di atas kinayah dari An-Nisa. Nah, ini yang kedua, ini yang lebih jelas. Qalatil yahudu yadullahi maghlulah hulat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan ya. Bal yadahu mabsutatan ini ungkapan kinayah keluasan dermawannya. Jadi orang yang dermawan itu adalah tangannya itu membentang ya, kedua tangannya terbuka, ini dermawan. Kemudian yang terakhir ke-8, yaitu tujuan dari kinayah adalah untuk meringkas kalimat fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah widatil kafirin. Sebenarnya ada kata yang dihilangkan, fa'ilam taf'alu walan taf'alu ayy fa'ilam ta'tu bisuratin min mislih ya, tapi itu dihilangkan. Ya, ini untuk meringkas kalimat. Jadi di situ tujuan kinayah di sini itu ada 8 itu tadi. Anda bisa mengklasifikasi sebenarnya kalau diaplikasikan dalam ayat tertentu, ini bisa diaplikasikan. Misalkan klasifikasi tujuan kinayah juz 1 itu bisa. Klasifikasi kinayah surat Al-Baqarah itu ada berapa saja, itu Anda sebenarnya bisa mempraktekkan itu kalau Anda membaca dengan jeli atau membuka referensi, itu ada yang mengumpulkan tujuan kinayah dalam Al-Quran. Saya kira itu penjelasan saya tentang tujuan kinayah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.